Kalau menurut gua, barista itu nggak cuma asal buat kopi, tapi barista buat kopi juga pakai hati. Halo mau jadi friends, perkenalkan nama aku Shanice and welcome to Eksplorasi Expert. Eksplorasi Expert atau yang biasa disingkat sebagai X2 merupakan video yang seru dan menarik banget loh menjadi friends. Karena di video ini kita dapat mengenal lebih lanjut nih tentang suatu dunia ataupun lingkungan bidang kerja yang spesifik melalui berbincang-bincang dengan expertnya langsung. Nah, untuk para mau jadi friends nih yang mungkin tertarik atau bahkan bermimpi ingin menjadi barista profesional, kalian sangat beruntung loh. Karena pada video ini kita sudah didatangkan oleh salah satu barista profesional nih, namanya Kak Ade Herlambang. Yuk kita langsung sapa aja. Halo Kak. Halo, gua Ade. Gua sebagai barista di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, dan gua sebagai barista itu kurang lebih selama 7 tahun. Sebelum aku lanjut, mungkin aku mau memaparin dikit nih fakta-fakta tentang Kak Ade kali ya, semacam fun fact gitu. Jadi seperti yang tadi udah Kak Ade bilang, Kak Ade sudah menjadi barista itu sekitar 6-7 tahun teman-teman. Selain itu, pada tahun 2019 yang lalu ya Kak, Kak Ade pernah memenangkan lomba sebagai Coffee Night Champions oleh Kapal Api pada tahun 2019 yang lalu. Mungkin boleh diceritain dikit nih Kak, boleh di-spill dikit kira-kira gimana sih Kak bisa sampai menang lomba itu? Oke, jadi 2019 itu ada dari PT Kapal Api Global, yaitu pusat dari perusahaan kopi gua yaitu Excelso, membangun sebuah kompetisi yang dinamakan Coffee Night. Dan itu perlombaan itu yaitu latte art. Dan di situ perlombaan itu dalam skala nasional Cafe Excelso yang ada di nasional gitu di seluruh Indonesia. Dan disitulah gue memenangkan video latte art yang gue bikin, yaitu di saat itu kuda laut. Nah, gak hanya gambarnya aja nih ya. Jadi yang dinilai si Kapal Api itu yang pertama kontras antara susu dan espresso, terus juga kerapihan si latte art atau si gambar di kopi itu. Jadi ya disitulah gue terpilih menjadi yang terbaik dalam video challenge latte art itu. Keren banget Kak, itu pasti mungkin dari pengalaman Kak Ade ya bisa sampai Kak Ade memenangkan lomba itu. Betul. Nah, mungkin selain itu, beberapa dari mau jadi friends mungkin ada yang kepo juga nih Kak. Gimana sih awalnya Kak Ade bisa kepikiran untuk jadi barista profesional? Awalnya itu kira-kira dari mana sih Kak? Awalnya itu gue bekerja di Excelso itu atau di perusahaan kopi itu dari tahun 2015. 2015 itu lagi booming-boomingnya barista gitu kan, lagi hype-hype-nya gitu. Dan disitulah gue mulai bekerja menjadi barista. Dan disitulah gue belajar dengan para senior-senior gue di situ. Jadi untuk mengetahui tentang kopi, belajar tentang latte art, tentang manual brew, dan disitulah gue belajar dari senior-senior gue. Berarti Kak Ade dari awal emang udah punya minat dan passion tentang kopi ya? Betul. Jadi memang di pekerjaan gue itu ya sebagian passion, dan ini lama kan, dari 2015 sampai sekarang gue menjadi barista, bisa dihitung lama. Dan kalau misalkan bekerja dengan passion itu kita enjoy gitu. Nah, buat para mau jadi friends nih yang pengen tahu lebih lanjut tentang profesi barista, tenang aja karena di sini aku ada papan nih Kak. Papan ini isinya pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulkan dari para mau jadi friends nih. Jadi mungkin aku bisa langsung kasih ke Kakak. Oke. Jadi Kakak boleh langsung buka satu-satu dan langsung dijawab Kak. Siap. Saya buka ya. Iya. Oke, pertanyaan 1 di sini, barista kerjanya cuma buat kopi aja ya Kak? Saya jawab, enggak. Karena barista itu enggak hanya cuma buat kopi. Jadi yang orang-orang lihat kan hanya si barista hanya buat kopi nih. Tapi di dalamnya sebenarnya enggak. Yang pertama, kita harus cuci gelas. Terus yang kedua, kita harus gas trap. Yang ketiga, kita juga harus multitasking. Jadi di mana barista itu harus nge-backup kasir mungkin yang sedang ke toilet atau yang sedang tidak masuk, ataupun kalau dibutuhkan kitchen itu kita barista juga harus bisa ya sedikit-sedikit memasak untuk nge-backup di kitchen itu. Terus juga otomatis nih barista
juga harus nge-backup si waiter. Jadi kalau misalkan waiter tuh keteter, kita juga harus turun ke bawah. Jadi nggak hanya cuman buat kopi, jadi barista harus multitasking ke semua gitu. Oke, berarti sebenarnya ini salah ya Kak, ini miskonsepsi orang-orang gitu. Betul, yang hanya orang lihat barista cuma buat kopi, tapi di dalamnya nggak seperti itu. Ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih, gue buka ya. Berapa lama waktu latihan untuk jadi barista? Oke, kalau gue sendiri tergantung dari kemauan yang pertama, terus yang kedua dari keterbiasaan kita. Lalu juga terhadap senior-senior kita nih, mau ngajarin atau enggak. Jadi kuncinya yang pertama kemauan, yang kedua keterbiasaan kita, dan yang ketiga kedekatan kita sama senior. Jadi kenapa kita harus dekat sama senior? Jadi senior itu memang kunci yang ngajarin kita sebagai junior barista. Jadi gitu sih. Berarti harus pinter-pinter kali ya Kak buat ngambil hati, buat deketin sama senior. Betul. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Boleh Kak. Oke, skill apa aja yang dibutuhkan untuk jadi barista? Yang pertama, kita harus tahu tentang pengetahuan kopi dulu. Dari mana daerah kopi itu, terus proses pasca panen seperti apa, terus tingkat roastingannya apa, dan mau diseduh dengan metode apa gitu. Terus juga kita harus tahu tentang basic manual brew. Manual brew itu contoh seperti alat seduh V60, dripper, atau siphon, dan French press, dan lain sebagainya untuk manual brew. Dan yang ketiga tentang espresso. Espresso itu basic dari kopi atau ekstrak dari si kopi untuk ngedevelop ke menu susu atau ke menu lainnya gitu-gitu. Terus ada juga tentang latte art. Nah, yang tadi saya di awal ngomong, untuk latte art itu memang butuh skill dan kemampuan dari si barista itu sendiri. Aku mau nanya juga deh Kak, mungkin nambahin dari pertanyaan ini. Kalau misalnya nih Kak, ada mau jadi friend yang pengen banget nih jadi barista. Mungkin kan mikirnya langkah awal mungkin magang atau kerja dulu di kafe gitu kali ya. Betul. Kira-kira sebelum kerja itu mereka harus benar-benar punya basic knowledge dan skill itu atau bisa dipelajari saat udah kerja itu ya Kak? Oke, untuk yang pengalaman saya dulu di coffee shop saya itu, saya awalnya waiter. Nah, dari waiter itulah kita bagaimana cara ngedeketin senior kita itu untuk belajar kopi gitu. Terus juga mungkin untuk teman-teman bisa belajar di teman-teman lainnya nih, atau teman-teman rumahnya yang menjadi barista, itu kita bisa kulik-kulik ilmunya dari situ. Jadi suatu saat kita ingin mengelamar di perusahaan besar menjadi barista, itu langsung bisa gitu. Jadi nggak semua orang yang belum punya basic kopi bisa langsung jadi barista, itu enggak. Kita harus mengetahui dulu basic-basic kopi gitu sih. Oke, berarti harus dicatat ya buat mau jadi friends yang ingin jadi barista. Terus lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, barista wajib bisa bikin resep racikan kopi sendiri nggak? Katanya. Kalau menurut saya sih untuk barista sendiri enggak ya, karena tugas si barista itu hanya menjalankan SOP atau menu-menu yang ada di coffee shop itu sendiri. Tapi kalau misalkan ada perintah dari owner langsung untuk ngedevelop produk-produk baru yang akan launching sebagai barista, itu bisa, tapi not permintaan owner. Nah, tapi kalau perusahaan besar itu mereka biasanya ada tim khusus, yaitu tim R&D atau Research and Development untuk mengeluarkan produk-produk menu baru gitu. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Adakah sekolah khusus untuk menjadi barista? Menarik. Jadi kalau untuk basic-basic itu sebenarnya kita sayang ya untuk sekolah barista ini, karena untuk sekolah basic barista itu sebenarnya mahal loh. Jadi memang rata-rata untuk basic kelas barista ini bisa di angka 5-10 juta untuk basicnya. Nah, kalau misalkan untuk para pemula nih, kalau mau belajar, lebih baik sih menurut saya belajar kepada teman-teman atau belajar kepada senior kita. Nah, lalu kalau untuk sekolah ini mungkin lebih khususnya ke para profesional aja sih. Jadi kayak contoh, misalkan mereka ingin belajar roastery atau mereka mau yang namanya Q grader. Jadi Q grader itu ada yang namanya sekolah untuk menilai rasa-rasa kopi itu. Jadi itu sih lebih tepatnya kalau untuk sekolah si barista. Jadi kalau untuk ya sekedar basic, belajar aja ke senior atau ke lingkungan teman-teman barista lainnya gitu.
Mungkin bisa coba research sendiri juga kali ya Kak di internet gitu ya. Siap, betul. Lanjut pertanyaan terakhir. Oke, tantangan terbesar apa yang dihadapi selama menjadi barista? Tentu banyak tantangan menjadi barista. Yang pertama kita tuh ngadepin customer yang BM. Wah, itu bener-bener ya mau nggak mau customer itu kan raja gitu di coffee shop kita. Jadi kita harus ya menentukan apa yang mereka mau gitu. Kita harus turutin apa yang dia mau. Contoh kayak misalkan di suatu produk kita itu udah kayak ada SOP-nya gitu ya. Contoh misalkan kopi ini segini, tapi si customer ini minta nambah, Mas kopinya minta tambahin dong. Ya kita ya mau nggak mau harus ngikutin. Tapi balik lagi ke SOP, kita ada additional gitu, ada penambahan biaya gitu-gitu. Terus juga misalkan customer ada yang kurang puas, kita harus hadepin langsung gitu-gitu sih. Yang paling beratnya ya itu, jadi bagaimana kita solving masalah yang pada customer ini gitu. Sama aku juga penasaran deh Kak, kalau barista tuh suka kayak kesel gitu nggak sih Kak kalau misalnya ngadepin customer yang bener-bener nggak tahu gitu dia sukanya apa, kayak dia cuma nanya kopi yang enak apa ya gitu. Itu kira-kira susah nggak sih Kak buat dihadapin gitu? Oke, tergantung nih, kita ngelihat pasar. Contoh kayak misalkan cewek yang datang gitu kan, atau masih muda gitu. Misalkan kalau cewek-cewek muda itu kan biasanya suka kopi yang light, bener gak? Yang soft gitu-gitu. Jadi kita memang harus suggest sih, kakak suka kopi yang light atau kakak suka kopi yang soft gitu. Kita harus nanya sebelumnya, sebelum si customer itu minum gitu sih lebih tepatnya, biar menghindari komplain yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan si tamu itu tahu-tahu kopinya terlalu strong, itu ada loh. Jadi kayak kopi itu udah dikit lagi habis, cuman dia komplain. Tujuannya buat itu, jadi kayak ganti minuman dia yang baru. Jadi sesuai dengan requestnya dia. Contoh kopinya ini kan terlalu strong nih gitu, tapi udah tinggal sedikit, saya mau bikin soft lagi dong. Nah jadi mau nggak mau tuh tanggung jawab kita sebagai barista, ya udah jalanin aja, kita yang tanggung jawab di situ gitu. Oke. Kalau gitu, kira-kira semua pertanyaan dari Mau Jadi Friends sudah terjawab ya. Semoga bisa bermanfaat buat Mau Jadi Friends di luar sana. Nah, tadi kan kita udah ngejawab beberapa pertanyaan nih Kak dari Mau Jadi Friends. Sekarang kita mau main game nih Kak, namanya One Word Rapid Question. Jadi di game ini aku bakal nunjukin kata-kata yang berhubungan sama barista, terus nanti Kak Ade langsung jawab dengan satu kata yang langsung muncul di kepala Kak Ade. Oke, siap. Jadi, tapi Kak Ade harus jawabnya cepet ya Kak, soalnya Siap. tiap kata di bawah 5 detik. Oke, aku mungkin coba dulu kali ya Kak, tes ombak satu kata. Oke. Cappuccino, Itali. Nah, kayak gitu Kak, sistem mainnya. Oke, udah siap ya Kak berarti? Oke. Oke, kita langsung mulai. Espresso, pahit. Oke. Warkop, good day cappuccino. Oke. Brewing, seduhan. Robusta, pahit juga sih. Terus gula aren, es kopi susu. Latte art, swan. Arabica, asam. Terus blend, house blend. Mau jadi app, education. Wah, keren. Siap. Itulah Kak game kita hari ini. Oke. Aku mau nanya kecil Kak. Ha-ha. So, aku nggak tahu perkopian kan. Terus tadi Kak Ade udah ngomong Arabica tuh asam. Jadi Betul. ternyata ada kopi yang asam juga ya Kak? Betul. Jadi di Indonesia ini khususnya ya, jadi ada penanaman yaitu dua jenis kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Nah kalau Robusta itu basically dia memiliki cita rasa yang pahit. Tapi kalau untuk Arabica, dia memiliki cita rasa yang asam, fruity, dan segar gitu. Baru tahu. Insightful banget ya menjadi friends. Nah, mau jadi friends, tadi kan kita udah kenal lebih lanjut nih tentang dunia kerja barista, perkopian, dan bahkan kita udah seru-seruan main games bareng nih. Sekarang aku mau ngasih kesempatan nih Kak buat Kak Ade kalau mau ngasih closing statement ke para mau jadi friends yang mungkin ingin jadi barista juga. Siap. Jadi buat teman-teman di luar sana, yuk sedikit belajar tentang apa itu barista untuk menjadi barista. Ingat, barista itu keren loh. Oke. Mantap. Nah, udah disemangatin nih mau jadi friends. Jadi kalian harus tetap semangat dalam mengejar mimpi kalian ya.
Oke, aku Shenis, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi mau jadi friends. Dadah!